Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya kamu sudah berkenan untuk ngeklik video ini dan terhubung dengan Mari di sini. Oke, baik, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita kepo-kepoin dulu ya hidupnya dia yang Sun Moon Rising Venus berada di Virgo ya. Nah, jadi di sini kita akan intip asmara cinta segitiganya Virgo bersama dengan selingkuhannya. Nah, jadi kita mau cari tahu nih gimana kondisi keadaannya mereka sekarang ya. Tapi sebelum Mari memulai bacaan, harus Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting Mari harap kamu mampu berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Kebijaksanaan di sini itu hanya untuk iseng aja ya. Oke, baik. Ini dia. Ada energi dari Eight of Swords ya. Nah, jadi nggak usah ditanggapi terlalu serius gitu maksudnya bacaannya ya. Oke, kemudian ada di sini. Aduh, kesiannya anak orang. Wah, yep. Kalau ini mah Mari bilang jadi orang ketiga kok kayaknya bablas ini. Bablas dalam artian kok pakai hati, kok pakai perasaan gitu loh. Kok pakai keinginan, ada ekspektasi gitu ya. Padahal ya hanya jadi orang ketiga saja gitu loh. Tapi kalau dilihat-lihat ini mah orangnya tulus sebenarnya gitu ya. Ini apa ini mungkin dia sedang tertipu kah oleh Virgo, ngomongnya status sudah janda, duda, ataupun masih jomblo gitu ya, bisa juga ini. Soalnya ini orang polos kalau Mari lihat ya, ini orang baik budi nih sebenarnya. Jadi kalau dari awal dianya itu tuh sudah tahu Virgonya sudah punya suami, sudah punya istri atau sudah punya pacar, mungkin dia nggak bakalan mau nih ngebuka diri gitu loh. Bahkan untuk membiarkan dirinya itu tuh jatuh cinta ya kalau Mari bilang. Atau ini saking polosnya, sangka-sangkanya dia dalam hidup ini tuh, dalam hidup relationship ya, dalam hidup rumah tangga, dalam hidup pacaran, itu tuh sah gitu loh. Sah asalkan mau sama mau, seneng sama seneng, gas. Walaupun itu udah jadi suami orang, ataupun istrinya orang, atau pacarnya orang. Bisa juga begitu tuh. Kalau melihat. Karena ini tuh modelnya dia, maaf nih, maaf. Ini tuh dia bukan kayak sudah terbiasa ya menjadi orang ketiga, menjadi pengganggu rumah tangganya orang. Mari bilang juga dia bisa aja bukan tipe latar belakang profesi ya. Profesi jadi gold digger atau jadi pria ataupun wanita penghibur. Mari bilang nampaknya tidak gitu loh. Jadi ini nampaknya memang orang baik-baik gitu loh. Orang yang lurus-lurus hidupnya gitu ya. Nah, tapi ternyata ya yang selama ini hidup tuh lurus, bengkok juga nih. Gara-gara terlibat asmara dengan Virgo ya. Dan bahkan menjadi orang ketiga gitu loh. Kasihan. Kasihan. Itu ya. Nah, jadi ya untuk menjadi orang ketiga, Mari lihat sebatas orang ketiga gitu ya. Mari lihat kayaknya dia tuh enggak mau lah. Gitu loh. Maunya dia kalau bisa menjadi sah, ya sah aja di sana. Ya. Kalau bisa ada status komitmen yang lebih bermartabat ya. Mari bilang pasti itu status yang dia pilih. Gitu. Karena ini orang all out ini dalam relationship dengan Virgo ini, all out. Gitu loh. Dia kasih hatinya dia kasih kepercayaannya dia. Bahkan bisa sudah dia persiapkan ya masa depannya dia dengan Virgo ini. Gitu. Ya. Nah, kalau ternyata mereka berdua ini tuh sudah ada ya status pernikahan bawah tangan ya. Kayak pernikahan sirih. Mari bilang ini orang kayak memperlakukan Virgo itu tuh bukan seperti punya semangat atau punya pemikiran, lah aku kan hanya istri sirih misalnya gitu. Enggak juga Mari bilang ya. Tapi dia bisa itu tuh memposisikan dirinya dia seperti layaknya tuh istri ataupun suami yang sah.
Jadi ya gimana tuh perlakuan dari seorang istri ke suami, dari seorang suami ke istri. Mari bilang sudah sampai ke level situ tuh. Caranya dia nge-treat Virgo ini. Gitu ya. Sama aja kalau ketika mereka ini tuh statusnya masih pacaran. Bisa itu tuh, namanya aja yang pacaran. Tapi cara-caranya mereka, udah gimana selain suami istri. Misalnya kalau dia perempuan ya, misal. Ya mau dia tuh, apa itu kerjaan istri. Ini kerjaan istri yang konvensional konservatif gitu ya. Yang kayak nyuci, masak gitu loh. Nah udah. Atau yang laki-laki dia udah nafkahin ya. Dia udah kasih jajan, udah mikirin ini dan itu. Segala macam kebutuhan. Oh sudah ada di sana. Mari lihat. Gitu loh. Jadi kayak ketika dia mempersiapkan perjalanan masa depan hubungannya dia dengan Virgo. Mari bilang persiapan itu tuh enggak main-main. Gitu loh. Dan persiapan itu tuh dimulai dari sekarang. Misalnya dia pengen nanti Virgo ini tuh jadi suaminya dia atau istrinya dia. Gitu ya. Dari sekarang dia sudah tadi tuh udah belajar nafkahin, sudah belajar bagaimana itu tuh menjadi istri. Udah gitu tuh, udah dia praktek di situ. Nah, di situ ya. Jadi orang ini tidak mencari sebatas aku pengen happy-happy dengan Virgo. Pengen icip-icip aja gimana sih rasanya pacaran sama Cindo misalnya atau sama suku Jawa sama orang suku Batak contoh gitu ya. Enggak kayak gitu dia. Dia targetnya dia memang aku cari pasangan gitu loh. Lah yang datang ketika dia bilang bahwa dia cari pasangan, lah ini yang datang tuh Virgo. Ya udah, bener-bener dia perlakukan selayaknya memperlakukan pasangan. Gitu nih, mari lihat. Dan memang karena sudah pakai hati, walaupun pada akhirnya dia itu tahu bahwa Virgo ini tuh ya ternyata sudah punya pasangan. Tapi dia boleh itu tuh kayak, wah ini satu pukulan berat ya. Satu pukulan telak gitu. Namun kok memang tidak mundur gitu loh. Mari bilang nampaknya bisa itu tuh. Sudah terlanjur cinta ya. Sudah terlanjur sayang gitu loh. Dan dia bisa aja punya prinsip. Aku kan punya motif baik. Gitu ya. Jadi ketemunya dengan orang yang tepat. Namun di saat yang tidak tepat. Tapi dia bisa itu tuh. Ya udah, walaupun aku tidak tepat waktunya bertemu dengan Virgo, tapi aku akan perlakukan kok Virgo ini tuh dengan baik. Gitu dia. Di sana ya. Jadi kesian juga sebenarnya ya. Kesian juga. Jadi orang ketiga itu tuh pasti menurut dia itu tuh diem-diem ya dalam jiwanya dia. Waduh, ini tuh kok kayak gimana gitu ya. Nah, di sana. Jadi itu banyak itu sedihnya. Ya, tertekannya gitu, kecewanya di sana ya. Tapi walau demikian ya, mari bilang nampaknya dia sebisa mungkin ini dia tidak akan mengekspresikan rasa apa yang ada dalam jiwanya dalam artian yang tanda petik negatif ya. Mari bilang dia tuh tidak mau ini. Jadi dia bisa aja baru saat ini tuh dia nangis misalnya. Ketika Virgonya dateng, dia bisa tuh buru-buru nih ngelapin air matanya, gitu tuh. Kemudian memasangkan senyum manis ketika ketemu supaya Virgonya itu tuh melihat bahwa dia sedang baik-baik saja, gitu ya. Nah, gitu loh. Biar dia tidak ngasih beban untuk Virgo, gitu, ya. Nah. Sesekali ya mungkin dia akan mencurhatkan juga ini ya. Apa yang dia alami langsung kepada Virgo. Tapi itu tuh bisa cara penyampaiannya dia cukup pelan di sini. Itu loh.
barangkali ya ingin ngasih informasi saja tanpa ingin memprovokasi. Lah gara-gara kamu nih, aku nih jadi sakit hati, gara-gara kamu nih aku jadi mumet kepala. Dia nggak mau tuh dramatis nambah-nambahin kata-kata yang menjadi beban gitu loh, yang mengusik, mengganggu pikiran dan perasaannya Virgo ini gitu. Lagian kan ya dia juga ya takut ditinggal kan gitu juga sih ada. Supaya jangan ditinggal nih, gimana nih caranya? Ya jangan diperibet, jangan diperut ini si Virgonya. Nah gitu dia punya prinsip jadinya ya. Dan dilihat pun energi Virgo. Mari bilang ini tuh kalau soal cinta, apakah Virgo mencintai dia? Cinta. Jadi dalam relationship mereka berdua ini tuh tidak hanya mentok-mentoknya di sebatas hasrat nafsu ya, tapi dibawa di situ tuh juga hatinya, gitu loh. Dibawakan oleh Virgo juga hatinya dia, ya masuk dalam relationship ini. Walau sudah pasti nih, memang ada ketidakmampuan ya, ketidakmampuannya Virgo ketika mencintai si selingkuhannya, dapat memperlakukan si selingkuhannya ini tuh dengan lebih layak, lebih pantas gitu ya. Ada kelemahan di sana kalau mari nampak ya, itu loh, ada gagalnya Virgo ini gitu. Nah kalau dilihat-lihat ya akhirnya tuh mau nggak mau si selingkuhannya inilah yang effortnya lebih besar, kontribusinya lebih banyak itu ya. Sementara kalau Virgonya ini tuh lebih kayak cenderungnya tuh ya sedikit lah di sana ya. Mungkin memang dia berusaha untuk tidak menyakiti gitu, tapi memberikan rasa nyaman ya, rasa aman gitu, kepastian gitu ya tentang bahwa si selingkuhan ini akan baik-baik saja. Nah ini nih yang mari bilang si Virgonya itu tuh ya gagal lah di situ ya. Jadi bisa-bisa ya dia yang lebih banyak menerima di dalam relationship ini. Jadi take and give-nya itu tuh tidak berimbang. Ya dia yang lebih banyak menerima di situ. Dan si selingkuhannya ini tuh posisi yang lebih banyak memberi. Nah, di sana. Ya. Nah, tetapi kalau mau dibilang sih si selingkuhannya ini ya udahlah, nggak apa-apa. Jika memang harus begitu keadaannya, ya begitulah. Di sana. Ya, ini resikonya aku mungkin ya dia sudah paham ya akan konsekuensi bagaimana ketika mencintai pasangannya orang gitu loh. Ya menyayangi miliknya orang gitu. Nah di sana ya. Dan ya dengan begini dilihat bagaimana caranya Virgo ke selingkuhannya. Berarti jangan-jangan memang Virgo ini memperlakukan pasangan sahnya itu tuh ya sangat baik kali ya. Jadi sehingga tak bisa saking ingin apanya ya tetap menjalani dengan pasangan sahnya, sehingga ke si selingkuhannya ini ya sekedar aja gitu modelnya. Jangan-jangan begitu ya. Jadi ini tuh yang bisa ditawarkan oleh Virgo sih lebih cenderungnya asmara romantika saja nih gitu. Tapi tidak selalu, tidak tetap gitu loh ya, kayak angin-anginan gitu loh modelnya di sana. Jangan-jangan ya tunggu ada kesempatan, tunggu ada mood gitu ya, itu juga mempengaruhi tuh mood situ. Jadi memang kalau saling berketergantungan ada memang di sini kalau mari lihat gitu loh. Virgo pun sudah ada nih ketergantungan ke si selingkuhan, dan si selingkuhan juga
demikian adanya. Nah, jadi datang nih, bisa-bisa juga jadi seperti transaksi ya, arah-arahnya ada di sini. Ya. Jadi bukan hanya kayak sebatas cinta ketemu sama cinta ya, tapi juga ada kepentingan-kepentingan lain yang bermain di sini. Contoh nih, si selingkuhan tuh nggak bisa tidur tenang ya kalau belum di chatting. Maka kayak gimana caranya supaya bisa tidur tenang? Ya, contoh nih ya, contoh. Virgonya dikasih sejumlah rupiah gitu ya. Nah di situ. Atau ya harus menderita dulu nih 3 hari menahan rindu gitu ya. Sebelum pada hari keempat itu tuh Virgo datang untuk berasmara dengan dia gitu ya. Jadi ya transaksinya kesabaran untuk digantikan dengan kebahagiaan gitu. Di sana ya. Jadi memang kalau untuk saling melepaskan posisi sekarang ini, rasa-rasanya bisa itu tuh hampir mustahil ya. Apalagi kalau dilihat dari energi selingkuhannya Virgo. Gitu loh. Membolak-balikkan semesta ini, mau dia nih. Asalkan masih tetap bisa bersama dengan Virgo. Itu. Di sana ya. Jadi kayak orang, aku siap lah pokoknya. Modelnya gitu. Cap siap. Apa yang dibutuhkan Virgo, apa yang diinginkan oleh Virgo, apa yang harus dilakukan agar hubungan ini tuh tetap berjalan gitu ya. Nah itu tuh mari bilang menjadi prioritasnya dia nih gitu. Nah, terutama di saat-saat ini gitu loh. Ya. Nggak ada yang lebih urgent ya untuk diperhitungkan, dipertimbangkan, diperhatikan. Hanya ada satu-satunya itu hubungannya dia dengan Virgo. Gitu. Lah Virgo juga sudahlah cinta sama dia, punya kebutuhan lain pula dari dia gitu ya. Nah makanya itu kata Mari, untuk memisahkan dua orang ini, mana tahu nih ada pasangan sahnya Virgo yang lihat video ya, untuk memisahkan mereka berdua di saat-saat sekarang, rasanya pekerjaan yang berat lah gitu. Karena memang ini mau sama mau gitu ya. Kalau satu aja yang mau, satunya enggak, gampang gitu kan. Nah tapi karena ini tuh dua belah pihak gitu loh. Dua belah pihak yang ingin sama ingin. Nah di sana ya, bukan satu relationship yang begitu membahagiakan dari pihaknya jika dilihat dari pihaknya si selingkuhannya Virgo. Tapi sampai sejauh ini tuh dia anggap masih worth it lah untuk dia jalani. Gitu ya. Kalau mau bilang sih lebih banyak bebannya tuh sebenarnya. Nah, tapi ya cinta ini tuh kurang ajar gitu. Rasa sayang ini tuh kok ya nggak tahu diri gitu ya. Jadi ya udahlah, kalaupun banyak pahitnya timbang manisnya, lah ya mau nggak mau dia mestilah ridho. Itu ya, mestilah dia ridho. Ya terus gimana? Itu ya. Namanya dengan pasangannya orang. Itu. Ya sudah, diembat aja lah gitu kan. Jadi bukan satu jadi ini tuh datang bersamaan gitu ya, antara kebahagiaan dengan rasa penderitaan itu ya. Itu silih berganti datang bertamu nih dalam jiwanya si selingkuhan Virgo. Kalau Virgo tuh malah bilang sih dia slow aja nih ya. Dia tuh nggak mengalami tuh apa yang dialami oleh selingkuhannya ini. Enggak. Separuhnya pun dia nggak ada alami itu. Gitu loh. Kalau bagiannya dia, ya banyak happy-nya ini. Ya, banyak manisnya timbang-timbang pahitnya gitu loh. Pahitnya 1, manisnya 7. Gitu perbandingannya. Makanya ya
hubungan ini tuh ya jalan, yang di sana siap dengan resiko, siap dengan konsekuensi. Ya di sini dalam rangka untuk dicintai, mendapatkan ya sensasi, treatment, dicintai, disayangi gitu loh. Ya. Oke, jadi begitu ya model relationship-nya mereka. Baik, nah jadi dalam pembacaan kisahnya Virgo kali ini hadir energi dari Gemini, kemudian energi dari Virgo sendiri, masuk Scorpio, ada Taurus, ada Capricorn, Libra hadir di sana, kemudian energi dari Sagittarius dan energi Cancer menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.